Baik, kita akan lanjutkan. Nah, lintas minat. Apa yang dimaksud dengan lintas minat adalah pilihan mata pelajaran yang tidak didapat di dua peminatan lain. Ya, contohnya, misalnya Anda mendapatkan peminatan IPA, ya. Lintas minatnya boleh memilih ekonomi yang ada di peminatan IPS. Dan boleh juga memilih bahasa dan sastra Jepang yang ada di peminatan IPB. Nah, kalau kita lihat tadi, ciri khas di IPA kan tidak ada ekonomi. Nah, tidak ada bahasa dan sastra Jepang kan. Nah, sekarang lintas minatnya boleh Anda ngambil ekonomi, biar Anda tahu ya bagaimana sih pelajaran ekonomi, karena saya tidak dapatkan karena saya adalah peminatan IPA. Nah, itu Anda diberikan nanti ekonomi. Demikian juga bahasa dan sastra Jepang. Kok di peminatan IPA saya tidak dapat mata pelajaran bahasa dan sastra Jepang? Nah, untuk bisa Anda ketahui bagaimana menguasai bahasa dan sastra Jepang, Anda bisa pilih di peminatan IPB. Artinya mata pelajarannya Anda bisa pilih yang memang diberikan di peminatan IPB. Ya. Nah, sehingga di sini yang dimaksud dengan komprehensif, ya, lintas minatnya ini. Ya. Jadi, walaupun Anda IPA, Anda boleh belajar ekonomi, Anda boleh belajar bahasa dan sastra Jepang. Sehingga secara komprehensif Anda tahu ciri khas yang ada di peminatan IPA, yaitu matematika, biologi, fisika, kimia, dan bisa juga Anda kuasai ekonomi, bisa juga Anda kuasai bahasa dan sastra Jepang. Nah, itu contohnya kalau Anda mendapatkan peminatan IPA. Oke, paham Anda? Ya. Baik, kita lanjutkan. Demikian juga yang ada pada peminatan IPS. Ya. Lintas minatnya, ya, boleh Anda memilih mata pelajaran yang ada di peminatan IPA, yaitu kimia. Bisa juga Anda memilih bahasa dan sastra Jepang yang ada di peminatan IPB. Walaupun di peminatan IPS Anda tidak dapatkan itu. Yang ada adalah kimia ada di MIPA. Bahasa dan sastra Jepang ada di IPB. Tapi Anda boleh memilih itu. Nah, di sana letak komprehensifnya, ciri daripada kurikulum ini, sehingga Anda tidak hanya tahu atau tidak hanya menguasai mata pelajaran yang ada di peminatan yang Anda dapatkan, bisa juga Anda dapatkan di peminatan yang lain. Seperti di peminatan IPA, Anda bisa kuasai kimia. Di peminatan IPB, Anda bisa kuasai bahasa dan sastra Jepang. Nah, itu letak komprehensifnya di sana. Ya. Demikian juga di peminatan IPB. Ya, lintas minatnya boleh Anda memilih mata pelajaran yang ada di peminatan IPA. Contohnya di sini adalah kimia, boleh. Ya. Demikian juga Anda boleh mengambil mata pelajaran yang ada di peminatan IPS. Contohnya ekonomi. Ya. Boleh itu. Nah, sehingga Anda tidak hanya tahu mata pelajaran atau tidak hanya Anda menguasai mata pelajaran yang ada di peminatan yang Anda tempati, bisa juga di peminatan di dua peminatan yang lainnya. Ya, seperti contoh yang Bapak jelaskan tadi. Ya. Nah, demikianlah gambaran kurikulum yang dimaksud dengan komprehensifnya itu di sini. Ya, sehingga Anda secara lebih luas bisa memahami semua kurikulum mata pelajaran, semua mata pelajaran yang ada di kurikulum 2013 ini melalui pemilihan peminatan. Ya.
baik secara peminatan IPA, IPS maupun IPB, maupun secara lintas minat. Ya. Nah, demikian anak-anak untuk menyangkut peminatan dan lintas minat. Sekarang baik kita lanjutkan bagaimana cara memilih peminatan tersebut. Nah, untuk saya bisa ditempatkan di peminatan IPA, IPS, IPB, bagaimana caranya? Ya. Nah, di sini sudah berlangsung setiap tahun untuk penempatan di masing-masing peminatan, seluruh peserta didik akan dites psikologinya, ya, dites oleh lembaga khusus yang menangani tes psikologi. Kita kerjasama dengan Insight Test yang ada di Jogja, di mana tes psikologi ini isinya yang dites adalah minat Anda, kemudian bakat Anda, yang ketiga inteligensi umum Anda, dan yang terakhir kepribadian. Ya. Nah, berdasarkan hasil tes minat, bakat, inteligensi, dan kepribadian yang Anda ikuti tersebut, dipertimbangkanlah untuk menempati suatu peminatan. Apakah Anda nanti hasil tesnya cocok di peminatan IPA, apakah cocok di peminatan IPS, dan juga apakah cocok di peminatan IPB. Nah, semua itu didasarkan atas hasil tes Anda. Ya. Nah, kapan tesnya? Nah, ini nanti menyusul informasi pemberitahuan lebih lanjut. Nah, yang penting Anda memahami dulu proses pemilihan peminatan ini. Yang penting nanti Anda siap apapun hasilnya dari tes psikologi, Anda mendapatkan peminatan apa saja, misalnya Anda dapat MIPA, itu tidak boleh protes, tidak boleh menghindar. Selama ini, ya, peserta didik yang kita tempatkan peminatannya melalui tes psikologi, ya tidak terlalu sulit-sulit amat. Mereka semua legowo menerima, dan buktinya memang berhasil. Ya, jadi penempatan tes psikologi ini sungguh valid dan reliable untuk dibuktikan selama menempati satu peminatan anak itu bisa berhasil. Ini berarti tes psikologi ini tepat dan valid, dijadikan dasar untuk penempatan siswa dalam memilih peminatan. Ya, nah itulah yang kita akan gunakan, sehingga harapan kita apapun hasil tes psikologi Anda dan memperoleh penempatan peminatan itu, ya, Anda harus dengan senang hati, dengan sukarela bisa menerima, ya. Tidak terlalu banyak protes, tidak terlalu banyak ingin pindah, ingin cari itu. Sebab perlakuan kita itu memang betul-betul objektif untuk penempatan dalam hal memilih peminatan. Tidak ada unsur ini milik temannya guru, istilah KKN itulah tidak kita lakukan di sini untuk penempatannya. Semua berpulang dari hasil tes psikologi kalian. Oke, dapat dipahami anak-anak? Nah, itu sementara untuk kegiatan kurikulum yang perlu Anda ketahui dan perlu Anda cermati. Baiklah anak-anak, untuk program keterampilan pariwisata kita akan bahas nanti di part 3.